Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Pesugihan Monyet. Bagaimana kelengkapan ceritanya? Tak usah berlama-lama, berikut ceritanya. Cerita kali ini tentang seorang gadis yang rela menikah dengan sahabat sang ayah demi baktinya untuk membayar hutang ayahnya, hingga ia harus rela kehilangan janin yang belum sempat dilahirkannya untuk dijadikan tumbal. Sebut saja Dina. Ia sangat pasrah menuruti keinginan ayahnya untuk menikah dengan lelaki tua itu. Dia sudah beristri dan mempunyai seorang anak lelaki yang sebaya dengannya. Dina sendiri masih berusia 19 tahun, namun di usianya sekarang ia sudah resmi menjadi Nyonya Tomo, lelaki 45 tahun, kawan ayahnya. Ayahnya Dina ini seorang pemabuk berat dan tukang judi. Tak ayal utang mereka menumpuk, bahkan rumah yang mereka tepati akan segera disita oleh bank. Oleh karena itu, Tomo menawarkan bantuan kepada ayahnya, tetapi dengan syarat Dina harus menikah dengannya. Setelah acara ijab kabul selesai, Dina diajak memasuki mobil abu-abu di depan rumah. Ibu menggeret koper dari dalam, berisikan semua perlengkapannya yang akan pindah ke rumah Tono. Dengan jelas Dina melihat ayahnya tertawa lepas merangkul sahabatnya yang kini menjadi menantunya itu. Setelah berpamitan pada orang tuanya Dina, mereka berangkat menuju rumah Tono. Mobil memasuki pintu gerbang besar yang telah dibuka oleh seorang satpam di depan. Rumah yang megah, bahkan taman di depan terlihat lebih besar dari ukuran rumahnya. Di depan rumah sudah menanti dua wanita dengan daster lusuh sembari membukukan badan. "Dina, ini Mbok Ija. Kalau butuh apa-apa, tinggal panggil dia," katanya sembari menunjuk salah seorang di antara mereka yang terlihat agak berumur dari rambut putihnya. Pagi harinya, Mbok Ija mengajak Dina menyusuri seluruh rumah, menuju beberapa ruangan dan kamar. Pilar-pilar raksasa tersusun rapi dengan ukiran naga yang meliuk. Hingga di depan suatu pintu, Mbok Ija menyuruh Dina untuk berhenti. Pintunya dari kayu jati berwarna merah marun dengan sedikit ukiran seperti binatang yang aneh. Dina termangu diam. "Ruangan ini khusus buat Pak Tomo, Mbak. Siapa saja nggak boleh masuk. Bahkan Bu Fani sebagai istri tuanya juga nggak boleh ngintip, Mbak," jelas Mbok Ija membuat Dina penasaran. "Emang ada apa, Mbok, di dalam?" Mbok Ija hanya menggeleng dan tersenyum. Dia mengerutkan kening, mencoba ingin tahu. Ia lirik lagi pintu di depannya itu. Tiba-tiba saja pintu itu terasa seung, sampai Dina bergidik ngeri. Mbok Ija segera menariknya kembali untuk melanjutkan turnya. Sampai akhirnya di belakang rumah Dina menemukan Mbak Fani sedang duduk di kursi santai sembari memegang buku dan serius membaca. Rambutnya dibiarkan tergerai tertiup angin pagi, dagunya lancip, bibir agak tebal bawahnya. Terlihat seksi bagi sebagian orang. Meski umurnya sudah terlihat matang, ia cukup menawan. Dina pun menghampirinya dan mengobrol sebentar. Malamnya malam Jumat Kliwon. Dina berada di kamar dan merasakan kerongkongannya kering. Ia beranjak dari kasur dan segera ke dapur untuk mengambil minum. Di dapur sudah ada Mbok Ija. Saat membuka kulkas, Dina melirik Mbok Ija sedang menata sesuatu di atas nampan. Dina mendekatinya. Ia lihat di atas nampan telah ditata beberapa kembang yang dimasukkan dalam mangkok berisi air, jajanan pasar, dan kemenyan, juga 3 batang lilin. "Buat apa ini, Mbok?" tanya Dina penasaran. "Permintaannya Pak Tono itu, Mbak." "Kok aneh-aneh gini sih?" Mbok Ija segera mengangkat nampan itu, kemudian berlalu meninggalkan dapur. Dina pun mengikutinya dari belakang sambil menjaga jarak. Mbok Ija pun berhenti di depan pintu ruangan terlarang itu, kemudian mengetuknya.
Ia tak menunggu pintu terbuka, lalu menaruh nampan itu di bawah depan pintu kemudian berlalu. Selang beberapa detik, engsel pintunya bergerak. Dina mendapati Mas Tomo membuka pintu dengan bertelanjang dada. Menunjukkan perut buncitnya, ia hanya memakai celana pendek hitam saja. Dengan segera mengambil nampan itu dan kembali masuk dan menguncinya. "Gak usah penasaran," ucap seorang di belakang mengagetkannya. Dina menoleh menemukan Mbak Fani di sana. "Jangan pakai tanya Mas Tono di situ ngapain, anggap aja gak ada apa-apa." Dina hanya mengangguk. Meski penasaran, ia berusaha tak menghiraukannya dan segera masuk kamar kembali. Singkat cerita, sudah 3 bulan Dina berada di rumah ini. Tak pernah ia melihat Mas Tomo tidur di kamar Mbak Fani. Hampir tiap bulan Mas Tomo dan Mbak Fani bertanya, apa Dina sudah hamil? Hingga suatu hari siklus bulanan Dina terhenti. Sebenarnya Dina tak pernah menginginkan adanya bayi dalam pernikahan paksa itu. Tapi semua sudah terjadi. Mana mungkin Dina menolaknya. Minggu kedua Mas Tomo baru menyadarinya, karena sewajarnya suami istri pasti tahu saat istri tetap suci dan beribadah. Hari itu juga Mbak Fani mengajak Dina ke rumah sakit untuk USG memastikan. Saat USG, dokter menjelaskan bahwa kandungannya sudah berumur 3 minggu. Seketika Dina luluh saat menatap benihnya sendiri di layar USG. Hampir setiap malam Jumat Kliwon, Mbok Ija selalu menaruh nampan di depan pintu itu. Ingin sekali Dina melihat ada apa di dalamnya. Akan tetapi, melihat pintunya saja nyalinya sudah menciut. Takut akan sesuatu yang entah apa. Dina bertanya pada Mbok Ija, kenapa Mas Tomo hanya mempunyai 1 anak, sedangkan sebelumnya ia mempunyai istri lain. Ia bercerita bahwa dulu Mbak Tini sudah pernah mengandung sebanyak 3 kali dan semuanya hilang. Begitu pula dengan Mbak Fani, katanya juga 4 kali mengandung, tapi yang berhasil cuma 3 saja. "Hilang gimana sih Mbak? Keguguran gitu tah?" "Ya udah hilang gitu aja Mbak." Seketika Dina mengelus pelan perutnya, takut mengalami hal yang sama seperti mereka. Seusai obrolan itu, Dina kembali melangkahkan kakinya ke kamar. Saat melewati ruangan terlarang itu, ia melihat pintunya sedikit terbuka. Dina mencoba mendekatinya, ingin tahu apa yang ada di dalamnya. Dengan perlahan, Dina mengarahkan kupingnya ke pintu untuk memastikan apa ada orang di dalamnya. Bau kemenyan menyeruak memenuhi hidungnya. Samar-samar dia mendengar suara. Ia tajamkan pendengarannya. Seperti terdengar suara erangan dan desahan di sana. Erangan itu semakin mengeras terdengar. Ia juga mendengar suara seperti monyet. Dina semakin mendekatkan telinga, sehingga pintunya yang tersentuh terbuka sedikit lebar lagi. Pintunya berderit membuat Dina kaget. Seketika itu pula kepala Mas Tomo menyembul dari dalam. "Ngapain kamu ini?" tanyanya dengan nada meninggi. Dina meringsut mundur dan menundukkan kepala. Aku tidak sengaja Mas." "Jangan sekali-kali kamu pingin tahu di sini ada apa, bukan urusanmu." Dina gemetaran karena selama di rumah itu belum pernah sama sekali Mas Tomo membentaknya. Singkat cerita, kehamilannya Dina sudah hampir memasuki usia 7 bulan. Semenjak bulan keempat, Dina sudah ikhlas menerima karunia dalam rahimnya itu. Pagi itu semua orang yang berada di rumah disibukkan dengan acara memasak. Seharian itu pun Mas Tomo berada di dalam kamar pribadinya itu. Biasanya dia akan ke sana waktu malam hari, tapi kali ini tidak. Dina sebenarnya begitu penasaran, tapi teringat saat Mas Tomo membentaknya kala itu, membuat Dina mengurungkan niatnya. "Hari ini emangnya ada acara apa Mbak?" tanya Dina ke Mbak Fani. "Ini buat hajatanmu, soalnya sudah 7 bulan. "Hajatan gimana Mbak? Kok gak ada yang diundang? Orang tuaku bahkan gak ngerti apa-apa." "Aku kan udah pernah bilang, kalau kamu pengen hidup enak, harus nurut sama Mas Tomo.
ujarnya dalam nada tinggi. Dina hanya diam membuang muka dari hadapannya. Ia jelas tahu bahwa ada yang tak beres di rumah ini. Tapi kenapa semua orang sangat patuh pada Mas Tomo? Hanya karena uang mereka rela jadi budak, bahkan istrinya sendiri. Malam ini, semua makanan sudah disajikan di atas tambah besar. Semua dijajar rapi oleh Mbok Ija di depan pintu kamar pribadi Mas Tomo. Entah, hasrat penasaran Dina sudah menghilang. Ia bahkan tak ingin tahu apa yang mereka lakukan saat itu. Tiba-tiba kepalanya Dina terasa berat. Ia rebahkan badannya di atas kasur hingga terlelap. Dina bermimpi berada di suatu tempat yang luas, dengan dikelilingi banyak sekali pepohonan. Dina mengedarkan pandangan, mencari tahu di mana ia berada. Tak ada siapapun yang bisa ditanyai. Tiba-tiba Dina mendengar suara gemersak daun di samping. Ia beranikan diri untuk mendekati sumber suara itu. Saat ia sibakkan dedaunan yang menjulur panjang, Dina terperanjat kaget menemukan makhluk dengan tangan yang panjang. Matanya cuma satu, dengan lidah menjulur sampai ke dada. Rambutnya sedikit lebih kebotak, payudaranya menggelantung hingga ke perut. Dia mengulurkan tangannya yang panjang itu, lalu memegang perutku. "Ah, jangan!" Dina mencoba melepaskan tangan itu dari perutnya, tetapi tak bisa. Bahkan genggamannya semakin erat ke pinggulnya. Tangan panjangnya melingkar, berbelit-belit ke tubuh Dina, hingga ia tak bisa bergerak lagi. Dina menangis jadi-jadinya, sambil terus berteriak, "Tolong! Tolong!" Sepertinya semua sia-sia, karena tak ada seorang pun ada di sini. Perlahan wajahnya mendekat ke perut Dina. Kemudian dengan cepat menjilatnya dengan lidah panjang dan kasarnya. Dina merasakan panas dan sakit yang amat sangat. Perutnya seperti dikoyak-koyak tanpa belas. Rasa sakit itu semakin menjalar. Dina juga tak kuat lagi berdiri. Tubuh sudah sangat lemas. Tapi makhluk itu tetap menjilat perutnya. Dina ke bawah. Ia menengadah. Mulutnya penuh dengan darah kental. Kemudian menyeringai. Bibirnya tertarik, melebar hingga ke telinga. Nafas Dina tersengal-sengal karena ketakutan yang luar biasa. Kemudian gelap. Dina tersentak kaget dan bangun dengan keringat dingin memenuhi seluruh tubuhnya. Kemudian teringat mimpi seram itu, lalu dengan cepat meraba perutnya. Oh tidak, perutnya menjadi rata. Apa yang terjadi? Mas Tomo, Mas. Seketika Mas Tomo masuk ke kamar dengan tergesa-gesa. Kemudian duduk di samping Dina. "Kenapa?" tanyanya. Sambil menangis Dina tarik tangan Mas Tomo ke arah perutnya. "Anakmu hilang, Mas." Dina terisak memandangnya, tapi dia malah tersenyum bahagia. "Kamu kok malah senang sih, Mas?" tanya Dina heran. "Udah, tenang aja. Besok pagi diantar Mbak Fani ke rumah sakit biar dicek," jawabnya enteng. Tanpa Dina ketahui, Mas Tomo di dalam kamar pribadinya itu telah bermandikan uang dan segala perhiasan. Ia tertawa girang sambil menghambur-hamburkan uangnya, tanpa peduli Dina yang sangat terpukul. Paginya mereka berangkat ke rumah sakit. Saat di USG, dokter pun keheranan. Bagaimana mungkin sebulan yang lalu hasil check up-nya baik dan bayinya sehat, tiba-tiba hari ini tak terlihat sedikit pun ada tanda bayi di rahim Dina. Bahkan dinding rahimnya bersih, tak seperti orang keguguran yang harus melakukan kuret untuk membersihkan darah yang tersisa. Dokter menanyakan apakah Dina merasakan sakit atau apa sebelumnya. Saat hendak menceritakan mimpinya, Mbak Fani menyela pembicaraan dengan berkata, "Iya dok, kemarin Dina bilang perutnya sakit luar biasa. Dina seharian keluar masuk kamar mandi dok," katanya sambil mencubit paha Dina. Dina hanya menelan ludah, kemudian mengiyakannya. Dokter itu hanya mengangguk, kemudian menuliskan sebuah resep obat. Setelahnya mereka keluar. Hari-hari Dina lalui dengan penerapan kesedihan karena kehilangan buah hati yang ia idam-idamkan. Malam ini Dina duduk di sebelah jendela kamar, menatap indahnya rembulan. Saat pandangannya menatap lurus pohon mangga di depan, Dina melihat siluet bayangan seseorang.
Kemudian perlahan dia menunjukkan wajahnya sambil terus menatap Dina dengan senyuman menyeringai. Hingga saat sorot lampu mengenainya, Dina melihat sosok monyet dengan gigi taring yang panjang, perutnya buncit. Kuku tangannya panjang hingga melingkar. Tak masuk akal, mana ada binatang seperti itu. Rambut tubuhnya tak rata, seperti habis dicukur asal-asalan. Ia berjalan dengan menyeret tangannya yang panjang. Tiba-tiba Dina teringat mimpi malam itu. Saat menatap tangan panjangnya, nafasnya mulai memburu. Berkali-kali Dina menelan ludah. Dengan hati-hati, Dina melirik sambil memegang pucuk gorden. Sepertinya sudah tidak ada apa-apa. Dina menghela napas panjang. "Ngintip apa?" "Hah?" Dina kaget memegang dada. Tanpa ia sadari, Mbak Fani sudah berada di depannya. Anu Mbak, aku kok kayak lihat monyet tapi aneh, mengerikan gitu," kata Dina sambil bergidik ngeri. "Emang mencari kamu, soalnya udah hafal baumu," jawabnya enteng, seperti sudah tahu saja. Maksudnya Mbak?" tanya Dina kebingungan. "Itu adalah istrinya Mas Tomo. Yang ada di dalam kamar itu, tiap Mas Tomo mau punya bayi, pasti diserahkan ke monyet itu buat tumbal. Kalau umurnya udah sampai 7 bulan, gantinya ya pasti kekayaan dan kejayaan ini semua." "Hah? Apa?" "Makhluk yang kamu temui di mimpi itu ya wujud aslinya monyet itu. Dia pasti di dalam kamar itu buat melayani monyet itu." Mbak Fani mengangguk. "Loh, tapi Dika?" Mbak Fani pun menjelaskan bahwa saat itu Mbak Tini, istri pertamanya yang akan hamil anak ketiga, ingin punya bayi. Ia rela menyuruh suaminya menikah lagi agar anaknya bisa hidup dan menumbalkan anak Mbak Fani saja. Semua sudah sesuai rencana, karena akhirnya mereka berdua hamil bebarengan hingga memasuki kandungan ke-7 bulan. Mas Tomo berkhianat padanya. Anak Mbak Fani dibiarkan hidup dan anaknya dijadikan tumbal karena telah jatuh cinta kepada Mbak Fani. Mbak Tini marah luar biasa hingga akhirnya ia pergi meninggalkan rumah ini. Habis punya anak 3 itu, aku ya hamil lagi ketiga kali. 3-tiganya dibuat tumbal. Jadi kamu nyuruh Mas Tomo nikah sama aku biar bisa numbalkan anakku? Ia menggeleng kemudian mengangguk. Dina tak mengerti maksudnya. Sebenarnya ya aku ogah berbagi suami, tapi umurku sudah 37. Aku udah sampai bermonopause, udah gak subur. Jadi dokter udah nyatakan kalau aku gak bakal bisa hamil lagi. Ya Allah Mbak, terus sampai kapan kita hidup seperti ini? Mbak Fani menggelengkan sekali lagi. Aku juga gak tahu Din. Aslinya aku udah capek, tapi aku yang gak pengen hidup miskin. Sejak nikah sama Mas Tomo, hidup gue enak, semuanya keturutan. Udah dijalani aja. Kita udah terlanjur nyebur, gak bisa naik. Mereka pun saling pandang dan saling berpelukan, meratapi nasib mereka berdua. 6 bulan sejak kehilangan anak pertama, Dina akhirnya bisa hamil kembali. Kali ini ia tak sebahagia dulu, karena sudah tahu akhir dari riwayat bayinya. Bahkan Dina sempat berpikir untuk menggugurkan saja. Seperti biasa, Mas Tomo bahagia mendengarnya, tapi tidak dengar dirinya. Dina memutar otak, kemudian berencana untuk membuat Mas Tomo jatuh cinta dengan dirinya, agar tak rela menumbalkan anaknya nanti. Dina membuat dirinya yang selama ini cuek membalikan semua fakta yang ada. Ia tumpahkan seluruh perhatiannya kepada Mas Tomo. Apapun Dina lakukan untuk membuatnya tergoda dan hanya melirik kepadanya. Mbak Fani pun mulai curiga dan tak suka. Ia sering memergoki Dina bercanda dan bermanja-manja pada Mas Tono. Dina pun tak peduli. Yang ia mau hanya satu, menyelamatkan bayi yang ada di kandungannya. Hingga saat usia kandungannya 6 bulan, Dina memohon padanya. Ia terlihat mulai bimbang mengingat beberapa bulan ini Dina perhatian padanya. Sayup-sayup Dina mendengarkan gesekan dedaunan di samping Mas Tomo. Tiba-tiba bau itu apek dan amis menyeruak di sekitar.
Saat Dina mempertajam pandangan, Dina langsung dikejutkan dengan penampakan malam itu. Ya, monyet itu sudah berdiri di ujung sana, menatap Mas Tomo dengan pandangan mengerikan. Dina tercekat diam, tak berkedip. Mas Tomo pun mengikuti arah pandangannya Dina, kemudian berjingkat melihat penampakan itu. Ia seperti mengucapkan sesuatu. Mas Tomo terlihat begitu tegang, bibirnya gemetar sambil mengangguk. Setelah melihat Mas Tomo mengangguk dan ia pergi begitu saja. "Bicara apa tadi itu, Mas?" tanya Dina seketika. "Sepertinya dia sudah tahu kalau aku mulai ragu mau menumbalkan bayimu." "Terus gimana, Mas? Kamu gak pengen punya anak dariku, tak?" "Lihat saja besok. Aku sendiri bingung, Dek," katanya sembari menaruh cangkir ke meja di depannya. Esoknya saat Dina membantu Mbok Ija di dapur, ia mendengar suara Mas Tomo berteriak di ruang tamu. Terdengar pula suara Mbak Fani mengoceh tak jelas dengan nada tinggi. Kemudian terdengar sesuatu yang pecah. Mbok Ija menatap Dina seakan bertanya. Dina pun hanya mengendikkan bau. Segera Dina ikuti Mbok Ija ke ruang tamu. Dina melihat Mas Tomo duduk di sofa, sedang tertunduk sambil memegangi kepalanya. Mbak Fani berdiri di depannya sembari menyilangkan dada. Saat melihat Dina dengan segera, ia menyambar rambut dan menjambaknya. "Ini akibat perbuatanmu. Kurang enak apa kamu di sini, ya?" Dina meringis menahan sakit dan mencoba menarik tangan Mbak Fani agar melepas rambutnya. Mas Tomo hanya diam memandang mereka. "Aku salah apa, Mbak?" tanya Dina sambil terus menahan sakit. "Gara-gara kamu buat Mas Tomo ragu menumbalkan bayinya. Sekarang pekerjaannya Mas Tomo kacau. Monyet itu gak main-main. Dia bakal menghabiskan bersih harta kita kalau gak nurut sama dia," jawabnya berapi-api. Mas Tomo berdiri kemudian menarik tangan Mbak Fani. Ia melepaskannya. Dina lega sambil terus meringis. Rasanya sudah mau jebol semua rambut dari akarnya. "Gak usah menyalahkan dia. Harusnya kamu mikir siapa yang membuat dia masuk ke rumah ini. Kamu kan yang minta. Sekarang jangan salahkan aku kalau sampai tertarik madu ini," jawabnya lugas. Bagaikan tersambar petir di siang bolong, Mbak Fani terdiam mendengar ucapan suaminya. Mbak Fani menjatuhkan dirinya ke lantai, lemas. Ia terdiam menatap lantai dengan pandangan kosong. Mas Tomo tak memperdulikannya dengan segera pergi meninggalkan mereka. Mbok Ija segera mendekati mereka, marahi Mbak Fani untuk berdiri, kemudian mendudukannya di sofa. "Maafin aku, Mbak. Aku cuma pengen menyelamatkan bayiku. Gak ada maksud lain," kata Dina sambil menunduk di hadapannya. "Aku ngerti, tapi aslinya yang salah itu ya Mas Tomo. Kalau gak gara-gara dia pakai pesugihan buat monyet itu, gak bakal panjang gini. Kita cuma korban." Mbok Ija segera pergi mengambil minum untuk Mbak Fani, meninggalkan mereka berdua. "Aku bakal keluar dari rumah ini, Mbak. Aku gak pengen ngerusak hubungan sama Mas Tomo." "Jangan, aku masih butuh kamu," timbalnya. "Aku gak mau hidup kayak gini, jadi budak nafsu, terus anakku dibuang. Makanan yang tiap hari dimakan dari uang haram. Bakalan aku asuh anakku sendiri, Mbak. Aku cari kerjaan sendiri, meski sedikit, yang penting halal," jawab Dina sekenanya. Mbak Fani pun berdiri, kemudian dengan segera menggamparku. Dina merasakan darah mengalir di ujung bibirku. "Terus gak kamu pikirkan nasibku tak? Nasibnya Mas Tomo. Nasibnya Mas Tomo. Kalau bayi iku kamu bawa pergi, monyet itu bakalan marah. Suruh nikah lagi loh, Mbak. Gampang kan?" jawab Dina sembari beranjak pergi dengan memegang ujung bibirnya yang mulai terasa perih. Dina sudah muak dengan semuanya. Meski tidak dapat dipungkiri, ia di sini diperlakukan dengan sangat baik. Segala pakaian mewah dan semua aksesoris perhiasan
dipenuhi oleh Mas Tomo. Akan tetapi, semuanya tak menjamin kebahagiaan. Dina sudah bertekad ingin menemukan kebahagiaannya sendiri. Malam ini Dina tidur di rumah orang tuanya dengan perasaan gelisah. Entah apa yang terjadi. Tubuhnya berasa panas dan begitu gerah. Apa mungkin ia sudah terbiasa tidur di rumah Mas Tomo yang ber-AC, sedangkan di rumah orang tuanya hanya ada kipas kecil di atas meja. Ngapain sih nak? Gak bisa tidur. Gerah banget bu, jawab Dina sembari terus mengibaskan daster. Orang kalau lagi hamil besar ya memang gitu kan? Apa kamu kepikiran sama Tomo? Secepatnya Dina menjawab. Ibu kok gitu sih? Ibu malah tersenyum, lalu berdiri dan segera membuka sedikit jendela kamar. Kamu kan udah lama hidup bareng Tomo. Meski awalnya cuma pernikahan paksa, tapi buktine kamu bisa hamil udah kedua kalinya lagi. Jelas kan, mulai ada rasa meski sedikit. Tiba-tiba perutnya terasa panas dan kaku. Dina berusaha menahannya, tapi tetap terasa. Aduh bu, panas ini perutku. Aduh. Seketika ibu panik. Bu, sumpah makin panas ini. Dina terus berteriak sambil menahan sakit. Kemudian secepatnya ia berlari ke dapur, mengambil air es dan kain. Segera ia menyibak dasternya Dina dan mengoleskannya dengan perlahan. Tiba-tiba Dina melihat di luar jendela. Monyet itu melihatnya dengan tatapan dendam. Dina pun terperanjat kaget. Tangannya yang panjang ingin segera menariknya, tapi seperti ada yang menahannya. Bahkan jari-jari itu tak dapat menembus jendela yang terbuka. Ah, itu bu, itu monyet itu di situ. Dina menunjuk jendela sambil terus meracau sakit. Ibu menoleh sambil celingukan. Ia mengedarkan pandangan. Mana sih nak? Ibu gak lihat apa-apa. Gigi taringnya yang panjang seolah siap menerkamnya. Ia berusaha masuk dan memaksa tubuhnya, tetapi tak bisa. Dengan segera ibu mengusap perutnya Dina lebih pelan dan pasti, sambil membaca beberapa ayat dan bacaan yang entah apa. Dina melihat monyet itu semakin merasa kesulitan dan kesakitan. Tubuhnya melemah, ia semakin menunduk ketika ibu membacakan ayat-ayat yang dibacanya. Dina sangat bersyukur berada di rumah ini, karena bayi yang seharusnya hari ini hilang masih tetap ada dalam perutnya. Namun satu yang mengganjal, bagaimana nasib Mas Tomo? Di malam yang sama sebelum kejadian di kamar, Mas Tomo memulai ritual dan telah mempersiapkan segala makanan dan kebutuhan pesugihannya. Ia merasa bimbang karena Dina tak ada di rumah, dan sejak awal sudah mulai ragu mau menumbalkan anaknya. Akan tetapi ia tetap melaksanakan kewajibannya demi semua kekayaan dan kejayaan. Ia duduk bersila di depan taman besar dengan berbagai bunga dan jajanan pasar. Lilin dan kemenyan telah ia menyalakan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan. Setelah mengucapkan beberapa mantra pemanggil, monyet itu datang dengan wujud yang cantik. Tak seperti malam saat Dina dan Mas Tomo bertemu dengannya di belakang rumah. Jelas Mas Tomo terkaget karena setiap hari yang dilihatnya justru pemandangan seperti ini. Kulitnya putih mulus, wajah lancip, hidung bangir, dan bibir tipis merah sempurna. Rambutnya hitam mengkilat, panjang dan begitu harum. Tubuhnya hanya berbalut kain panjang hitam tipis saja. Tomo tersenyum nakal. Inilah yang dirindukannya tiap malam. Tomo selalu siap melayani dan memuaskannya. Sembah sujud saya Ndoro Putri, katanya sembari sujud di hadapan istri gaibnya itu. Aku tidak menemukan bau bayimu di rumah ini. Kamu harusnya mengerti kalau aku gak bisa ambil bayi itu kalau tidak ada di dalam daerah kekuasaanku. Ampun Doro, Dina sudah tahu kalau bayinya mau ditumbalkan, jadi dia pulang ke rumah orang tuanya. Kamu mau membohongiku, hah? Saat Mas Tomo mengintip dari balik sujudnya, ia gemetar bukan main. Karena untuk pertama kalinya ia melihat monyet itu dalam bentuk aslinya.
Wajahnya yang ayu tiba-tiba berubah menjadi mengerikan. Bau yang wangi tiba-tiba berbau amis dan apek khas binatang buas. Ia tertunduk lemas, hampir tak kuat menopang tubuhnya sendiri. Nafasnya tersengal-sengal, tak beraturan. Tangan lembut Doro Putri berubah menjadi panjang, keriput dan begitu kasar. Kuku-kukunya bergemeletak saat diayunkan menuju leher Tomo. Ia tercekat dan tak bisa bernapas. Bahkan untuk mengeluarkan suara saja, ia tidak bisa. Makhluk bermata satu membuat Tomo kehilangan kesadaran. Perlahan pandangannya kabur, samar dan hilang. Ia terbangun, melihat keadaan kamar yang sudah dipenuhi uang dan segala perhiasan. Tomo tersenyum bahagia. Jelas dalam pikirannya Doro Putri sudah berhasil mengambil janin Dina. Tiba-tiba suara gedoran pintu membuyarkan lamunannya. Ia berdiri melangkah untuk membuka pintu. Ditemukannya Mbok Ijah di sana dengan kekhawatirannya luar biasa. Anu Pak, itu Mas Dika, katanya terbata-bata. Segera Mbok Ijah melangkah cepat menuju kamar Dika. Ditunjukkannya Fani yang menangis histeris di dalam kamar sambil memeluk tubuh Dika yang kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Tomo melangkah mendekati keduanya. Ia memegang tangan Dika, memastikan nadi di pergelangannya. Tak bergerak sedikit pun. Dek, jantung Tomo serasa berhenti berdetak. Ia tak percaya anaknya telah tiada. Sambil terus terisak Fani memukul-mukul tubuh Tomo tanpa ampun. Gara-gara kamu Mas semua ini. Puas kamu membunuh anakmu sendiri. Tomo menerima segala pukulan dari Fani tanpa menolak dan membalas. Ia membiarkan istrinya menumpahkan segala kekesalannya. Ia menangis melihat anaknya yang sudah berusia 21 tahun telah kehilangan nyawa akibat perbuatannya. Menyesal sudah pasti. Kini baginya harta yang ia dapat tak sebanding dengan kehilangan nyawa anak semata wayangnya. Ia memang beberapa kali punya anak, tetapi belum hendak dilahirkan, semua anaknya telah hilang. Hilang tak pernah sekalipun ia menyesalinya, karena memang tak pernah bertemu dengan mereka. Tapi kini lain ceritanya. Anak yang telah puluhan tahun menemaninya telah direnggut paksa tanpa belas kasih. Sungguh tak pernah ia merasakannya sesakit ini. Mungkin ini yang dirasakan Tini, Fani, bahkan Dina saat kehilangan janin yang menemani mereka selama 7 bulan. Air mata Tomo tumpah ruah dalam pelukannya di tubuh Dika. Ia menangis jadi-jadinya. Fani yang sudah lelah memukul, kemudian ia ikut mengambur, saling berpelukan pada tubuh kaku Dika. Cerita sebelumnya, saat Tomo pingsan akibat dicekik Doro Putri, sang monyet segera pergi mencari bau janin Dina. Ia menemukan Dina di rumah orang tuanya. Ketika mencoba mengambilnya, tangannya tak dapat menjangkau. Karena memang rumah itu bukan daerah kekuasaannya. Ada makhluk lain di dalamnya yang menahan keinginannya. Ditambah lagi, bacaan-bacaan yang dibaca ibunya membuat sang monyet tak bisa bergerak. Segera ia kembali ke rumah. Di rumah ia melihat Dika yang saat itu sedang berada di kamar bersama 2 orang temannya. Sesaat ia terdiam, seakan lupa bahwa Tomo masih mempunyai anak yang lain. Ia mulai mendekat dan mengendus menikmati bau Dika. Mereka sedang asik bermain game. Kedua temannya saling menghujat sambil memegang stick game. Sedangkan Dika berada di sebelahnya memainkan gadget. Segera sang monyet menghampirinya, menatap lekat-lekat dan berada di depan Dika. Dika tersentak kaget, tapi dengan segera sang monyet mencekik lehernya. Ia tak bisa bersuara. Lalu tangan panjang monyet melingkari tubuhnya hingga ia tak dapat bergerak. Ia mencoba memberi syarat teman-temannya, namun tak bisa. Kedua temannya tak menyadari apa yang telah terjadi pada kawannya itu. Sang monyet masuk ke dalam mulutnya, menyelusup masuk hingga ke dalam perutnya, mengoyak habis semua isi perut dan organ dalamnya. Dika hanya bisa melotot menahan sakit yang luar biasa. Sesaat salah seorang kawannya menoleh melihat Dika yang hanya bisa melirikan matanya ke kiri dan ke kanan. "Kamu ini kenapa sih, Dik?" tanya salah satunya. Lalu teman yang satunya lagi menggoyangkan tubuh Dika. Tetapi Dika tak bergerak sedikit pun. Mulutnya tetap terbuka. Kepalanya sedikit naik seperti menahan sesuatu. Matanya terus bergerak seperti ingin menunjukkan sesuatu.
Namun sia-sia. Kedua temannya seperti tak bisa melihat penampakan makhluk mengerikan di depan Dika itu. Mereka pun ketakutan dan segera berlari keluar kamar mencari bantuan. Saat Fanny mengetahuinya, dengan segera ia masuk ke kamar Dika. Ia melihat sang monyet meloncat keluar lewat jendela. Fanny berteriak histeris, kemudian mendekati Dika. Namun, semua sudah terlambat. Tubuh Dika sudah pucat dan kaku. Matanya melotot dan mulutnya terbuka. Seperti habis kehilangan banyak darah, ia memeluknya dengan penuh penyesalan. Berteriak memanggil-manggil nama Dika. Tangisannya sungguh menyayat hati. Kedua teman Dika dan Bo Ija hanya bisa memandang mereka berdua. Ikut hanyut dan menangis dalam kesedihan yang luar biasa. Keesokan harinya, Dina yang sedang di dapur bersama ibu dikejutkan oleh kedatangan Bo Ija yang menangis terseduh-seduh. "Ada apa sih, Mbok?" Bo Ija tetap tenggelam dalam tangisnya. Sambil terisak, ia menceritakan semua yang terjadi di rumah malam itu. Bo Ija sangat terpukul karena sejak kecil dialah yang merawat Dika. Ia sudah menganggap Dika seperti anaknya sendiri. Tiba-tiba harus kehilangan dia dengan cara yang sungguh tak wajar. "Udah tahu kan, Mbok, rasanya kehilangan anak?" Bo Ija mengangguk mengiyakan. Ia memeluk Dina dengan penuh kesedihan, larut dalam tangis yang mengiris. "Terus sekarang gimana lagi? Apa mau diteruskan lagi kelakuannya Mas Tomo itu?" "Kayaknya Mas Tomo juga shock, Mbak. Orangnya begitu menyesal." "Udah, semoga mereka segera sadar," timbal ibu menutup perbincangan mereka. Sebulan setelah kematian Dika, Tomo baru datang menemui Dina. Saat di depan rumah Dina melihat ayah dan Tomo terlibat adu mulut, saling mencaci dan menuding. Tetangga dan beberapa orang lewat terhenti melihat pertengkaran itu. Akhirnya keduanya pun berhenti saat ibu datang menengahi mereka. "Udah cukup kamu ganggu anakku. Bakal kurawat sendiri calon cucuku. Gak usah kesini-sini lagi," bentak ayah pada Tomo berapi-api. "Justru aku kesini ini mau pamit sama anak istriku," jawab Tono tak kalah emosi. Dina yang berada di dalam kamar sudah tak tahan lagi. Segera ia menemui Mas Tomo di ruang tamu. "Pamit mau kemana?" Mas Tomo menolehkan pandangannya pada Dina. Seketika ia langsung meraih tangannya dan menggenggamnya erat. "Aku titip anakku ya. Tolong dirawat yang baik. Bakal tak akhiri semuanya nanti malam," Dina menyeri-tandai. "Katamu gak ada cara buat mengakhiri?" Ia tersenyum. "Ada cara terakhir. Lihat saja nanti malam." Setelahnya ia meminta maaf kepada ayah dan ibu. Ia terlihat benar-benar menyesali dan sangat terpukul karena kehilangan Dika. Ia berpamitan sembari berlinangan air mata. Berulang kali ia berkata, "Untuk titip dan menjaga anakku kelak." Dina jadi tertegun dan merasa kasihan. Entah seakan-akan ia akan pergi jauh dan tak akan kembali. Tengah malam, Tomo sudah memulai ritual panggilan seperti saat malam pesugihan waktu itu. Lama ia menanti, tapi sang monyet Ndoro Putri yang belum juga datang. Di rumah, Dina merasa gelisah. Entah tiba-tiba pikiran Mas Tono. Padahal ia tak pernah sekalipun mencintainya. Dina seperti merasa takut akan sesuatu, memikirkan cara apa yang akan ditempuh Mas Tomo untuk mengakhiri pesugihannya. Dina mencoba menghubunginya, tetapi hanya nada dengung yang aku dapatkan. Berkali-kali kuulang tetap sama. Akhirnya ia coba mengetik chat untuk Mbak Fanny. "Mbak, Mas Tomo di mana?" Lama ia tak membalas. Mungkin sudah tidur karena memang waktu menunjukkan pukul jam 12:30 malam. Dina melirik ponselnya berkali-kali, tetap tidak ada jawaban. Hingga ia merasakan kantuk. Saat sedikit lagi ia mulai tidur, ponsel bergetar mengagetkanku. "Mas Tomo gak ada di kamarnya. Ngapain kamu malam-malam nyariin?" "Mbak,
Tolong cari Mas Tomo. Aku punya firasat gak enak. Soalnya tadi habis pamitan sama aku. Setelah Dina mengetik, Mbak Fani tak balas lagi. Dina yakin dia sama khawatirnya dengannya dan segera mencari keberadaan Mas Tomo. Di dalam kamar pribadinya, Tomo terus merapalkan mantranya lebih keras lagi. Hingga sekitar 1 jam ia menunggu sang monyet baru datang dengan wujud ayu dengan segala keanggunannya. Kenapa kamu manggil aku? Bukannya masih sebulan yang lalu aku udah dapat nikah. Sambil mengatupkan kedua telapak tangannya di atas kepala, Tomo berkata, Doro Putri, aku sudah siap mengakhiri semuanya. Cukup sampai di sini. Sang monyet pun tertawa. Udah yakin sampai di sini saja? Tomo mengangguk yakin. Ia sudah siap atas segala konsekuensinya. Perjanjian yang pernah diawali harus pula akhiri. Kesepakatan dari awal adalah Tomo akan hidup mewah dengan segala kekayaan dan hidup kekal. Asal dalam 5 tahunan ada tumbal bayi dari benih Tomo. Kini Tomo sudah lelah hidup seperti itu. Keinginannya sudah diambang batas. Tak peduli lagi akan segala kemewahan dan pangkat tinggi. Ia tak ingin lagi menyakiti wanita untuk diambil paksa janinnya. Kematian dirinya adalah tutup dari perjanjian itu. Dia harus rela menyerahkan rohnya untuk menjadi pengikut setia dan abadi dari sang monyet. Mendekatlah, ucap sang monyet. Segera Tomo berjalan dengan menggunakan lututnya mendekat ke hadapan Doro Putri. Saat sudah tepat berada di depannya, Doro Putri memegang kepala Tomo, kemudian merubah wujudnya menjadi makhluk mengerikan itu. Tomo sudah tak lagi merasakan ketakutan. Ianya dia menatap istri gaibnya, menampakkan wujud aslinya. Tangannya memegang kepalanya, seketika memanjang. Demikian pula dengan tubuhnya membesar dan tinggi, menjulang hingga hampir menyentuh plafon. Tomo mengadakan wajahnya, melihat dengan jelas penampakan sosok yang selama ini digaulinya. Sungguh menyeramkan dengan mata satu yang besar, mulut yang lebar, dan taring yang runcing memanjang, seakan siap untuk menerkam dirinya. Berkali-kali ia menelan ludah, namun berusaha tetap tenang apapun yang terjadi. Tomo, mulai detik ini kau terakhir melihat wajahmu. Setelah ini rohmu harus jadi pengikutku yang abadi. Demi janin yang kau tumbalkan, ku ambil rohmu dari jasadnya yang sudah menjadi aku. Ucap sang monyet jelas dan lugas. Seketika kepalanya seolah ditarik secara paksa. Ia berteriak kencang karena merasakan sakit yang teramat sangat. Perlahan tubuhnya seperti mulai mati rasa. Dari ujung kaki kemudian merambat ke atas secara perlahan dan pasti. Panas dan sungguh perih, seperti kulit yang terkelupas dari dagingnya. Ia terus berteriak dan meronta sekuat tenaga. Tetapi tangan sang monyet semakin mencengkram erat kepalanya. Ia seakan merasa kini tulang berulangnya telah meremuk. Tubuhnya melemah, jiwanya tinggal separuh lagi. Sakit teramat sakit. Darahnya seperti diperas lalu dipompa ke atas. Seakan panas menjalari seluruh tubuh. Ia melihat tubuhnya kini menggerut dan menyusut, sungguh di luar nalar. Bahkan teriakannya tak bisa lagi mengungkapkan rasa sakitnya yang teramat menyayat. Hingga saat detik terakhir, ia melihat Fani membuka pintu kamarnya. Fani berlari ke arahnya sembari berteriak memanggil-manggil namanya. Namun semua sudah berakhir. Tubuh Tomo ambruk dan keadaan yang mengenaskan. Wajah pucat membiru dengan mata melotot, seperti kondisi Dika waktu itu. Tubuhnya menyusut dan mengering seperti sudah berumur ratusan tahun. Seakan seluruh isinya disedot dengan paksa. Fani mengangkat kepala Tomo dan menaruh di pangkuannya. Ia menangis terseduh-seduh. Dipeluknya tubuh suaminya yang sudah tak bernyawa itu. Sungguh mengerikan. Tubuh yang gagah dan padat berubah menjadi sedemikian rupa. Ia berteriak sekuat tenaga hingga membangunkan semua orang yang ada di rumahnya. Mbok Ija, Mbak Warni, Pak Satpam, Pak Supir, dan tukang kebunnya mengambur masuk mencari tahu apa yang terjadi. Semua berjingkat kaget melihat keadaan majikannya yang semengerikan itu.
Tak ada darah sedikit pun, tetapi benar-benar memilukan dan menyayat hati. Keesokan harinya, Dina sudah berada di rumah Mas Tomo untuk ikut mempersiapkan segala kebutuhan pemakamannya. Dina melihat keadaan Mbak Fani yang masih syok. Banyak sekali orang yang memberikan ucapan belasungkawa padanya. Namun, ia hanya diam saja menatap ke depan dengan tatapan kosong. Ia hanya membiarkan orang menyalaminya tanpa mengucap sepatah kata pun. Benar saja, apa yang dialami Mbak Fani sungguh memilukan. Hanya dalam waktu sebulan, ia harus kehilangan 2 orang yang dicintainya. Entah setelahnya, ia akan hidup seperti apa dan untuk apa. Tak akan ada lagi semangat baginya. Begitulah akhir cerita dari Pesugihan Monyet. Semoga dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.